Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa membahas tentang mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu yaitu eh, Dr. Andes Anas Pandi MPD dan Ibu Dwi Wahyuni Aprianti SPD MPD. Dan jangan lupa pula kita kirimkan salam serta selawat kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dan dari alam yang tidak berpendidikan menuju alam yang berpendidikan seperti apa yang dirasakan oleh seluruh manusia pada hari ini. Nah, sebelumnya di sini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Gilan Ramadan dan NIM 2002015020004, dan teman saya bernama Rini Ridwan dengan NIM 2002015020003. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengenai perkembangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai perkembangan anak. Nah, perkembangan anak itu sendiri perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, kebiasaan dan sikap yang dimiliki seseorang berdasarkan standar benar atau salah perilaku yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rini Ridwan. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral terdiri dari 3, yaitu 1. Fase absolut. Fase absolut di mana anak menghayati peraturan sebagai satu hal yang dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormatinya. Kedua, fase realitas. Fase realitas di mana anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Yang ketiga yaitu fase subjektif. Fase subjektif di mana anak memperhatikan motif atau kesengajaan dalam penilaian perilaku. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, yaitu yang pertama yaitu konsisten dalam mendidik anak, dan yang kedua yaitu sikap orang tua dalam keluarga, dan yang ketiga penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Yang keempat yaitu sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Nah, itulah beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan moral itu sendiri. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan moral. Adapun aspek yang dibutuhkan dalam mencapai perkembangan moral tersebut adalah prinsip pembiasan atau conditioning dan peniruan atau imitation yang mengarah pada terjadinya modeling. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang sikap dan perilaku yang dapat dipelajari. Nah, yang pertama belajar melalui job atau ralat atau trial and error. Anak mencoba belajar mengetahui apakah perilaku yang sudah memenuhi standar sosial dan persetujuan sosial atau belum. Dan yang kedua yaitu pendidikan langsung yang dilakukan dengan cara anak belajar memberi reaksi tertentu secara tepat dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga yaitu identifikasi dengan orang yang
eh, di Kesenjangan antara pengetahuan moral dengan perilaku moral terdiri atas faktor kebingungan, yaitu 1. Konsep moral bersifat abstrak bagi dirinya. 2. Terdapat kesenjangan atau jarak antara perkataan orang tua dan orang lain yang berwenang. 3. Konsep moral anak berbeda dengan konsep moral terhadap teman sebaya. 4. Konsep moral bertentangan dengan konsep kejujuran, loyalitas, dan kerjasama. Kedua yaitu faktor emosi, di mana sewaktu marah anak mungkin melakukan hal yang ia tahu itu salah untuk membalas supaya orang lain marah. Yang ketiga yaitu faktor motivasi, di mana anak mungkin merasa bahwa berbuat sesuatu itu tidak benar, namun dapat menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya yaitu pelanggaran moral yang umum terjadi pada anak. Di antaranya 1. Berbohong, 2. Kecurangan, 3. Mencuri, 4. Merusak, dan 5. Membolos.